kewirausahaan sosial atau disingkat Propus diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kerjasama dengan instansi yang terkait, pemerintah maupun non-pemerintah, dan salah satunya adalah dengan perguruan tinggi. Di Jawa Timur ini Kemensos antara lain menggandeng salah satu perguruan tinggi terkemuka, yakni Institut Teknologi 10 November ITS. Di sini ITS mendapatkan mandat dari Kementerian Sosial, diwajibkan untuk melakukan mentoring bisnis kepada 300 keluarga penerima manfaat atau KPM, yakni keluarga prasejahtera yang memiliki rintisan usaha. Yang dilakukan oleh ITS, kita mulai dari identifikasi atau verifikasi KPM sebagai sasarannya. Setelah kita melakukan identifikasi mana yang aktif, mana yang sudah tidak aktif, sehingga itu nanti sebagai agar kita tetap mendapatkan KPM yang benar-benar valid. Kita juga mendata kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing KPM. Kemudian kita juga mengidentifikasi dari kebutuhan kita nanti, kalau misalkan bahan-bahan atau mungkin peralatan, kita juga mengidentifikasi lokasi-lokasi mana yang kira-kira tersedia kebutuhan yang dibutuhkan oleh KPM. Kemudian kita juga melakukan identifikasi stakeholder. Kita menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang sebagai partner kita dalam melakukan kegiatan Propus. Kemudian juga kita merekrut para mentor lokal yang harapannya juga berpartisipasi dalam hal peningkatan kapasitas KPM yang ada di Kabupaten Lumajang. Setelah itu di akhir kegiatan ini nanti melakukan expo selama 2 hari. Sasaran jumlahnya adalah 300 KPM dan tersebar di 4 kecamatan. Ada Kecamatan Yosulangun, Kunir, Kecamatan Lumajang, dan Kecamatan Sukodono. Ada 50 KPM di Kecamatan Lumajang, 50 KPM di Kecamatan Sukodono, dan 100 KPM di Kecamatan Kunir, dan 100 kecamatan di Yosulangun. Kita merekrut 12 mentor. Dari 12 mentor itu kita utamakan dari Lumajang. Kita mendatangi ke 300 KPM tadi, dan kita juga inkubasi, kita dampingi usahanya, apa yang perlu diperbaiki, bagaimana pemasarannya, bagaimana produknya. Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh tim, didapatkan bahwa kendala utama yang dihadapi KPM dalam menjalankan usaha adalah masih minimnya kemampuan KPM dalam melakukan upaya pemasaran. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, produk KPM masih belum memiliki brand khusus, di mana mayoritas hanya bisa melakukan penjualan tanpa memberikan inovasi atau ciri khas khusus kepada produknya. Yang kemudian, KPM mayoritas juga masih belum bisa melakukan segmentasi pasar, sehingga mereka masih belum mengetahui segmen mana yang harus mereka optimalkan penjualannya. Dan kemudian sebagian besar KPM masih belum melakukan upaya penawaran produk pada konsumen, atau paling besar mereka hanya menawarkan secara verbal. Masih sedikit upaya para KPM untuk melakukan penawaran dengan menggunakan media cetak maupun teknologi seperti itu. Dan yang terakhir, upaya atau kemampuan KPM dalam melakukan pendistribusian produk mayoritas masih dilakukan secara pasif atau tidak melakukan penjemputan bola kepada konsumen. Kedepannya pengen ada program seperti apa? Ya, modal usaha itu. Ya, semoga lancar, ada yang banyak yang pesan gitu, lancar. Jadi lebih ke apa? Dicarikan pasarnya gitu ya? Iya. Tempatnya itu saya pinginnya tempat produksinya di belakang mas. Kalau ada tempat itu, misalkan tempat yang bagus, mau ngajak karyawan itu. Hal yang menarik di dalam proses kita melakukan pemberdayaan, karena kita tahu KPM merupakan rumah tangga yang mungkin baru berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga kita tidak serta-merta langsung pada level yang cukup tinggi, sehingga kita harus sabar mendampingi gitu kan, dan kita juga harus tunjukkan aktivitas
mana yang perlu kita perbaiki ya. Nah, selama ini memang sebagian besar masih peningkatan produksi ya, belum menyangkut pada upaya-upaya marketing ya. Jadi meningkatkan kualitas produksinya lah, itu menjadi sasaran utamanya. Sehingga proses pendampingan oleh mentor yang kita tugaskan itu hal yang perlu kita lakukan yang pertama. Sehingga nanti ya mestinya problemnya juga tidak hanya sekedar produksi, tapi juga masalah marketing. Tapi selama kegiatan kita masih mungkin belum ini ya, belum teratasi semuanya ya. Tapi kita coba kita kenalkan ya terkait dengan proses marketingnya. Tapi untuk produksinya sudah insya Allah sudah kita dampingi cukup intens lah di awalan untuk kegiatan promosi ini. Jadi seperti itu. Kau pun kirimkan 1000 puisi cinta, tak pernah kuduga. Ku balas kamu dengan senyuman manja. Iya, jadi KPM Expo ini adalah sebagai puncak ya, sebagai ujung dari kegiatan mentor bisnis Profus ini. Jadi karena memang kurang terbatas, dari 300 KPM itu kita pilih 20 KPM. Nah, bagaimana pemilihan kriterianya? 20 ini kita pilih satu, berdasarkan adalah hasil identifikasi dan analisa bisnisnya. Kedua, kita melihat apakah KPM ini potensial untuk mengembangkan atau scale up. Jadi dengan 3 KPM itu kita pilih KPM yang pertama dalam usahanya bagus, jalan, dua potensial dikembangkan. Nah, supaya nanti di KPM itu mereka dikenalkan ke dunia industri, dengan BUMN, atau juga mungkin dengan stakeholder terkait lain. Ada sebagian besar lebih banyak ke produk makanan minuman, ada itu yang makanan minuman sekolah, ada yang macam keripik, singkong, kemudian kue-kue basah, Bolenisko, dan juga ada keripik mentah, keripik kupu bertulo, bonsai, taruh bunga. 20 dari 300 KPM penerima manfaat yang telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial. Kegiatan Expo itu merupakan kegiatan yang pas ya. Bagaimanapun KPM ini adalah pemain baru. Kita harus mengenalkan produk-produk yang sudah dihasilkan kepada calon konsumen ya, yang selama ini mungkin belum banyak tahu ya produk-produk yang dihasilkan oleh para KPM. Meskipun sudah ada produk-produk yang cukup settle di sana ya, seperti ada keripik pisang yang mungkin cukup banyak, tapi dari mereka ya kan KPM juga tidak kalah bersaing. Oleh karena itu perlu dilakukan pengenalan produk juga untuk mengetahui pada stakeholder yang lain seperti Dinas Koperasi dan Perdagangan untuk semakin intens bahwa di Kabupaten Lumajang ini cukup banyak ya calon-calon pengrajin atau ini ya KPM yang siap ya untuk menghasilkan produk-produk makanan minuman ya, dan sebagai upaya untuk bangkit dari kondisi pandemi yang cukup lama seperti ini. Nah, harapannya dari Expo nanti para KPM itu mengenalkan dirinya bahwa produk yang dihasilkan cukup bersaing, demikian juga pihak luar, konsumen juga mengetahui, pihak-pihak stakeholder yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kewirausahaan pun juga mengetahui ya kira-kira apa yang dibutuhkan, sehingga harapan dari adanya Expo ini para KPM nanti bisa dikenal ya kan, dan saya yakin nanti dari pihak luar ya kan, ketika produk KPM cukup bagus, saya yakin akan menjadi konsumen yang loyal lah, kira-kira seperti itu. Ini karena UMKM yang sangat awal, jadi memang pasarnya juga belum terlalu bagus. Kemudian produk inovasinya mungkin masih bisa dikembangkan. Terus inovasi yang pertama jelas kepada market atau pasar. Jadi mereka harus dibantu gitu untuk mengembangkan pasar supaya penetrasinya tidak hanya di kota Lumajang, tetapi bisa menyebar ke kota-kota, bahkan mungkin ekspor keluar daerah, mungkin ke kota besar produk-produknya. Mungkin nanti dengan adanya bantuan seperti teknologi, misalnya digital platform gitu ya, atau digital marketplace, mungkin
bayangkan saya kok bisa membantu mereka. Kedua, jelas teknologi produksi, penampilan gitu ya, itu mungkin salah satu pelatihan yang harus kita tingkatkan gitu ya. Makanannya itu sering kali tidak memiliki secara visual, kurang mudah gitu ya. Kemudian dari sisi size gitu ya, mungkin beberapa masih terlalu besar gitu ya. Sehingga kadang kita mau coba itu males, gede banget gitu. Harapan saya mereka bisa mengembangkan diri, terus kemudian menjadi perusahaan-perusahaan yang walaupun kecil yang modern. Jadi walaupun mungkin beberapa saat ini ya usia mereka ada beberapa yang sudah sepuh misalnya gitu. Harapan saya mungkin mereka akan memiliki jiwa atau memiliki SDM gitu yang berusia lebih muda sehingga nanti bisa menerus gitu, bisa through generation. Jadi bukan hanya sesaat setelah itu mati, tapi ini menjadi apa ya, di dalam istilah industri kreatif menjadi apa namanya itu usaha yang bisa menjadi tradisi.